Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammadin. Ya, suara bawah, bassnya kecilin sedikit, suara bawah, bassnya perkecil sedikit. Suara bawah, bassnya perkecil sedikit. Suara bawah, bassnya perkecil sedikit. Iya. Sedang nih, sedang. Kalau bass perkecil sedikit berarti uang 500-an enggak kepake. Paham deh lo. Mana timun? Timun enggak ada timun? Siapa yang suruh maju, gue telanjangin. Oman sebelah kanan, orang baru sebelah kiri. Biasa kerupuk kanan, timun kiri. Kalau digabungin jadi nasi goreng daun mengkudu. Ini loh. Pelajaran hilang. Pelajaran hilang. Man, gamparinnya man. Takut man. Takut Sian. Oh Sian. Antara takut dengan Sian pisahin dong man. Iya deh. Yang begini gulungnya man, gulung man. Gulung kacang ayam loh. Ya Rasulullah. Ilmu terlalu ya. Bercanda lo deh, gue lagi nyari ilmu. Lupa diri merebut. Ya Rob, iya, ya salah ya Rob selamat. Subhanallah, bilang ya Rob. Hilang ya Rob. Kecapean kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rob. Nah, itu Rob ini kali ini ah. Lihat. Apa iya ini ya Rob? Bukan kok. Bisa hilang kok. Tahu dah. Dibiarin nggak boleh ngajar kali udah malam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة لما نوينا وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة لما نوى به جميع السادات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.
Nasallallahu salamah wal afiyah. Terlalu banyak catatan sih. Hilang lagi ya Rob. Ih, capek. Biarin dah, ngajar ya Rob. Udah dikasih tanda sebesar itu kok hilang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Rob. Mustahil ini. Amat. Beda kalau guru kan udah umumnya yang namanya guru, persiapan sudah ada, buku ini. Kalau kita kan di atas guru, ya kepepet yang mana aja kan begitu, itu di atas guru tuh. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. Arsalahu Allah ilaina sayyidul kaunaini Muhammad sallallahu alaihi تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله عليه الإسلام قوة وجهاد وفتوة. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله ليس بعد الله رب. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب. وأطيعوا ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي. حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي. وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رغبة الهادي نبينا
هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد عليه وسلم هذه الدنيا كتاع اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاع اجعل الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini menunjukkan ketiga pada tanggal Big tanggal 16 Februari tahun 2006 kata orang bertepatan dengan 17 Muharram 1427 Hijriah. Jadi alhamdulillah masyaallah hujan kencang sekencang-kencangnya, deras sederasnya, angin pun enggak bisa diperhitungkan dengan kompas mau kemana tuh angin jalannya. Kita mendak di sini memang udak-udak kayak bambu Zadul Muslim. Betak. Apa nih? Sat bambu jatuh sat. Biarin dari belakang jatuh dulu ya. Apa nih? Mangga sat. Mentang-mentang mau ngawinin pikirannya kacau. Undangan dari maling kambing. Yang dagang kambing dia, yang motong kambing dia, yang nyolong dia. Lagi siapa suruh berguru media. Mael ngundang tanggal undangannya lupa. Semua yang hadir diundang ya Bang Mael tuh rumahnya tuh. Yang rumahnya tukang nyolong listrik dia dah. Masa rumah sekian, iya, punya kulkas, punya kipas angin, punya mesin cuci, punya pompa, punya lampu kelap-kelip. Kalau nggak boleh nyolong dari mana? Tuh. Ini bang saya habis kawinan malam minggu keempat sampai malam Senin keempat. Jadi malam minggu keempat, minggu malam Senin keempat juga kawinan dengan Mael. Bang saya 3 hari ya langsung dibawa penjara. Ditangkap maksudnya diopau itu. Urusan makan tuh duit kondangan. Jadi Bang Mael ngundang, ada undangan sama Ana buat kita semua, ya. Karena yang turut mengundang Ana juga, tapi Ana nggak hadir. Ana hanya lihat siapa yang datang. Kalau ngasih di atas 5.000, berarti buat Ana. 5.000 ke bawah buat Mael, Captun, berarti 50-50 L, sama separuh. Walhasil. Besok-besok, kita nih, yang punya saudara laki, kalau laki jangan terlalu dirame-ramein. Kalau laki,
Jangan terlalu dirame-ramein. Tapi karena ane pikirin kenapa Mael mau rame-ramein buat anaknya laki-laki, padahal adiknya masih ada perempuan dari si anak ini 2 orang. Ane pikirin, oh iya, dulu dia kawin nggak ada yang rame-ramein. Iya, dulu Mael kawin nggak ada yang pasangin petasan, nggak ada yang pukulin robana, nggak ada yang main gambus. Jadi rupanya dia dendam nih. Biar gue nggak kawin lagi, yang penting anak gue kawin, gue jadi rame. Aneh pikirin, oh benar juga emaknya. Jadi dendam waktu perkawinan pertama nggak meriah. Nah, dilaksanakan dendam tadi, dituntaskan pada saat dia ngawin anaknya laki-laki. Aneh juga dulu melihat lebih rame waktu aneh melangsungkan pernikahan, ya, ketimbang di rumah istri aneh. Paham nggak? Wah, kalau ente lihat foto arak-arakan di saat anak pertama kali kawin, emang dia berapa kali kawin? Murid yang nyentuh guru, terus rahasia guru, diam aja. Oh ya, diam. Guru mau kawin 2, 3, 4, diam. 5 ya guru nggak apa-apa. Kan yang 1 udah mati. Betul nggak? Betul nggak? Nggak apa-apa. 6 nggak apa-apa, yang 2 udah mati. 7 nggak apa-apa, yang 3 udah mati. Nggak kawin nggak apa-apa. Cuman bulukan. Rame amat kalau guru kawin. Iya. Walhasil kerjaan aneh rame. Tetap gue kawin. Apa urusan lo? Apa urusan lo? Ini tahunya cuma ngasih hadiah doang. Ya. Yang nggak bilang iya ya Rob, mudah-mudahan pulang terseret koja. Jadi Bang Mael ngundang malam nanti, malam minggu keempat. Jadi ngomong nih Mael ngomong mana Ustaz? Tolong Ustaz jamaah Ustaz, ya malam minggu biar prasmanan di rumah anak aja. Saya bilang, lu beras boleh ngutang berani-beranian ya. Tenang Ustaz, kan Ustaz punya sawah banyak Ustaz di Sumedang. Ah, elo. Atur ya deh. Ya, jadi malam minggu keempat, ya, menurut Bang Mael, nanti nggak mau tahu. Menurut Bang Mael, tolong Ustaz jamaah Ustaz, ya malam minggu dipersilahkan prasmanan di rumah anak. Ya terserah. Cukup nggak El? Minimal kan 700 orang yang kondangan. Jatah jamaah Ustaz 1000 orang saat laki perempuan. Berarti kalau 700 laki-laki yang boleh kondangannya Bang Mael hanya 300 perempuan. Kan begitu tuh. Sebab jatah buat 1000 orang. Dia bilang, El, kalau diumumin begini, dari kecamatan nggak datang El. Ya udah, iya. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu Rabana Assalam, ibu-ibu Rabana Kampung Kelapa pada datang. Terserah saat datang, ya jangan sih masuk. Deh biarin deh. Kenapa terjadi perkawinan? Tentu karena adanya cinta. Malam ini kita bicara tentang cinta dan cinta. Asik. Siapkan sapu tangan ya. Orang susah tuh. Cinta. Ketika seseorang jatuh dalam sebuah percintaan, kalau saja dia nggak mengenal makna cinta dalam tuntunan agama, terjerumuslah dia dalam kehinaan. Paham ente? Ketika seseorang jatuh cinta pada orang lain, tapi tanpa tuntunan agama, maka percintaan yang terjadi membawa dia hina abadi. Paham ente ilmu? Paham ente? Jangan ente jatuh cinta kepada siapapun tanpa bimbingan ilmu agama. Yang akibatnya kecintaan dan kecintaan tadi membawa kepada kehinaan anda. Bukan begitu tuntunan Rasulullah SAW. Cinta bagaimanapun ada ukurannya, ada batasnya, ada tata caranya. Bisa ada moti. Jangan karena cinta kemudian ente membawa diri ente hina abadi di hadapan Allah Ta'ala. Jangan coba-coba. Apa kehinaan dimaksud? Zina. Selesai. Benda, jangan coba-coba. Nasallallahu salama wal afiyah. Ya Rabb, matikan aku muda-muda kalau aku berzina. Dulu dan sekarang sampai mati. Begitu jadi manusia. Jangan kena zina, jangan kena judi, jangan kena miras, apalagi narkoba. Jangan. Kenakalan bebas. Jangan kena semacam itu. Yang sudah, jangan berbuat kedua kali. Selesai. Apa susahnya sih sama Allah Ta'ala? Nih, bicara tentang cinta. Belum itu ya? Belum nanggung belum? Arul senyumnya indah betul. Kayak Beldacov. Aduh. Tanggung ya Rob ah. Berkah baca selawat ketemu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Asyani wa taraji. Ya Rasulullah,
Ya Rasulullah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya pernah ana jelaskan dulu di Bukit Duri. Tapi karena ilmu ini ilmu yang membutuhkan sedikit pemikiran, disimak dengan baik sehingga ente enggak mengartikan salah atau memanfaatkan kata mahabbah yang artinya cinta kepada sesama untuk ente menzalimi orang lain dengan dasar cinta. Paham ente? Orang akan cinta-cinta karena cinta tidak dalam tuntunan agama, mereka lebih rela ya memeluk anak istrinya meski akhirnya neraka. Paham ente? Lebih ridho dirinya memeluk anak istri sekalipun akhirnya neraka. Itulah cinta tanpa bimbingan ilmu agama. Bisa dimuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annal mahabbah takunu mubahatan bi an yuhibba ammatan nas wa makruhatan wa hiya mahabbatud dunya wa nafilatan wa hiya mahabbatul ahli wal walad wa fardhan wa hiya mahabbatullahi wa rasulih wa mahabbatur rasul mustalzamah li mahabbatillah. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah oleh Anda semua, saudaraku seagama, kata pengarangnya, annal mahabbah, yang sesungguhnya sifat kasih atau cinta itu, lihat, sifat cinta, sifat kasih, sifat sayang itu, kata wali besar pengarangnya, takunu mubahah, ada yang berbentuk mubah. Kalau kita belajar ilmu fikih, mubah, iya, dikerjain nggak ada pahalanya, ditinggalin nggak ada dosanya, itu mubah. Tapi ketika perbuatan mubah diniatkan untuk kebaikan melalui tuntunan ilmu, seperti ente mau minum boleh kagak, itu mubah. Tapi kalau ente niatkan ya perbuatan minum tadi untuk ente jadi kuat berjalan dalam mencari nafkah yang itu dibenarkan tata caranya dalam agama, jatuhlah pahala perbuatan mubah tadi. Bisa demo ente? Lihat, kerjaan yang nggak ada arti apa-apa, tapi kalau diniatkan kebaikan, di mana kebaikan ini membawa kepada hal-hal yang baik dalam tuntunan ilmu agama, jadilah perbuatan yang tak bernilai punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Paham ente? Sesuatu kebaikan, apapun niat baik pasti hasilnya membawa kebaikan. Bisa dimoti. Yang jadi masalah, bagaimana orang tadi yang menerima kebaikan dari sesuatu yang diupayakan. Bisa dimoti. Contoh ente ngaji dari jauh-jauh datang dengan ongkos dari Jakarta 25.000 itu minimal habis. Semasa niat ente kepengen dapat siraman agama, kepengen tambah ilmu agama, sekalipun belum mampu aku laksanakan tapi kewajiban telah aku jalani, dapat pahalanya. Bisa demoti. Tapi kalau datang hanya sekedar mau ketemu, datang hanya untuk menyambung hubungan kecintaan yang tak dibenarkan tata caranya, yang bawa kehinaan, bala petaka buat Anda, uang rugi, dosa dapat, sial pasti. Makanya majlis ilmu adalah majlis yang membawa keselamatan dan keberkahan. Tentu tuntunannya juga ada. Bisa demoti ente. Cinta anak, cinta istri, cinta harta. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Siapa makhluk yang tak pernah cinta makhluk semasa dia memang terbentuk sebagai makhluk yang memang sejak awalnya Allah telah tanamkan sifat kecintaan, perhatian dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Semua makhluk saling menyinta. Bisa dimengerti. Tapi kecintaan membawa petaka, bukan sebuah cinta. Penyalahgunaan kata cinta dan penyalahgunaan pelaksanaan cinta itu sendiri yang akhirnya memporak-porandakan kehidupan manusia. Bisa dimengerti ente. Semua dalihnya cinta. Ya, membunuh untuk cinta. Berzina karena cinta. Bisa dimengerti. Tinggalkan kewajiban dari Sang Pencipta Allah Ta'ala demi cinta anak dan istri. Haha, orang-orang hina. Bisa dimengerti ente. Nah, sekarang masalahnya kita tahu. Wa'alam, ketahuilah oleh kamu, annal mahabbah, sesungguhnya sifat cinta itu takunu mubahah. Satu, berbentuk mubah. Dikerjain ada pahalanya, dikerjain nggak ada pahala, nggak dikerjain nggak ada dosa. Kan mubah begitu. Nah, dalam hal cinta
pun ada kategorinya, ada pembagiannya. Ada cinta yang artinya mubah. Tuh, apa mubah tadi? Contohnya bi an yuhibba amatan nas. Menyalurkan perhatian, kecintaan kepada segenap manusia. Bisa dimudi? Paham deh? Cinta kepada semua orang. Lihat ajaran Rasulullah SAW. Itu cinta mubah. Iya. Cintamu mubah. Artinya kepada manusia tidak saling menyakiti, kepada manusia tidak melempar bahaya, kepada manusia nggak ada hal-hal yang bisa menjadikan dia menderita, tidak ada. Tanpa berbuat semacam tadi, melihat deh, itu namanya cintamu mubah. Hal dimaksud, ya, tuntunan agama yang menuntun tata cara dalam bercinta kepada sesama makhluk. Allahu Akbar. Wah, pahamin deh, Allahu Akbar. Semasa Anda manusia yang belum terbina oleh ajaran agama Anda sendiri, atau dibina agamanya tapi tidak ada pengamalan dari ajaran agama, meskipun 1% dari apa yang Anda ketahui dalam ajaran agama, ente nggak paham makna cinta, dusta ente paham makna cinta. Ente cinta seseorang, ente hancurkan orang lain. Bisa ada motif. Ente cinta seseorang, ente korbankan orang lain. Bukan makna cinta di situ. Cinta mubah adalah cinta kepada semua makhluk manusia. Itu namanya cinta mubah. Ya. Namanya kelompok cinta mubah. Cinta semua orang. Bisa demotin deh. Tidak melukai, tidak menyakiti. Jangan salah paham ente. Tahu saat orang kawin dua kan nyakitin bini pertama. Lihat, sudah menyalahkan kata cinta. Bisa demotin. Lihat, ketika manusia bicara tentang cinta tak mengenal agama, semua pelecehan kepada agamanya. Bisa demotin deh. Kebenaran jadi pelecehan dengan dalih cinta, dengan dalih perasaan, akhirnya dia menghina ajaran agama. Ya, biar tahu tuh hancurnya umat Rasul, ya, terutama perempuan tuh begitu. Bisa demotin. Dianggap lagi kawin 2, 3, dianggap melecehkan. Gue nggak ridho di madu. Tapi saya ngasih lo serok, apa sirap? Di madu nggak mau, tapi laki zina ridho. Tuh orang sekarang. Kebanyakan laki-laki zina di luaran begitu. Jangan pakai dusta. Ketika agama bicara nggak bisa Anda berdusta. Wah, suami saya luar biasa cinta. Sampai tadi nonton TV iseng. Astagfirullahaladzim, peristiwa nyata. Ya, selingkuh mertua dengan menantu. Selingkuh mertua dengan menantu. Itu sih keseringan. Iya. Ipar dimakan keseringan. Ya. Aku laki-laki, paham ente. Nasallallahu salamah wal afiyah. Nasallallahu. Tuh ya, bi an yuhibba amatan nas. Jadi kelompok pertama dalam pembagian cinta ada yang mubah, yakni sifat cinta tadi kepada segenap manusia. Tuh, bisa demuti. Tuh cinta mubah namanya. Kalau ente laksanain, ya nggak ada pahalanya. Ente nggak laksanakan nggak jadi dosa. Bisa demuti. Tapi ingat, agama menuntun. Di dalam pengertian cinta tidak mengambil yang satu merusak yang lain. Bisa ada mengerti ente. Walhasil semua kembali kepada agama. Bisa ada mengerti. Cinta orang deh, jangan nyakitin orang. Habis. Iya. Ngerti ya? Jangan nyakitin orang. Kenapa ente nggak mau gituin orang lain? Kenapa? Enggak. Anda nggak terbiasa menyakiti hati manusia. Anda nggak terbiasa memfitnah sesama. Anda nggak terbiasa hidup di lingkungan orang-orang yang senang membuat orang lain derita. Enggak. Tuh, itu sudah cinta. Sekalipun dia tidak berkata cinta. Bisa ibadah, tapi cinta lingkungan. Baik, abang. Nggak ada orang nggak ibadah cinta lingkungan, nggak ada. Dengan Anda tidak ibadah, dasarnya ilmu Anda sudah membuat petaka suatu lingkungan nantinya. Paham ente? Adanya gempa, adanya longsor, ada semua karena apa? Karena memporak-porandakan tuntunan ajaran agama yang semua diawali dengan cinta mubahah. Bisa ada model ente. Kalau kita cinta sesama, mau hal-hal yang sedikit merusak lingkungan, kita beritahukan jangan begitu, jangan itu cinta mubahah ente. Allahu Akbar. Indah ketika mendengar kata cinta. Ketika Anda pernah mengalami putus cinta ketiga kali.
Orang putus cinta 3 kali, pacar lo berapa duit? Akhir surat yang Anda layangkan kepada gadis yang pernah melukai hati anak. Ane inget banget tulisan tangan terakhir. Dulu tulisan Ane cakep ente. Cakep betul. Kalah mukil. Ya ente kan muka ente emang bentuknya begitu. Tulisan kan model-model. Ya kayak ada orang S bisa begitu. Nggak kelar-kelar S terus. Maksudnya susah. Tulisan, jangan dicontoh nih. Biasanya anak perempuan nih umur 16, 17, 18, 19 putus asa, ada yang laki-laki. Nyentuh kata-kata anak dah. Jangan, gue terakhir loh. Nah, anak laki banyak. Dia nggak malu nyentuh bahasa ustadz. Lo tahu itu bacaannya? Apa bacaannya? Seingat tulisan anak terakhir sama itu perempuan. Biarlah kuresapi, casik. Bukan gua nyot. Biarlah kuresapi sisa hidupku ini. Dalam apa nih? Biarlah kuresapi sisa hidupku ini dalam mimpi yang sedih. Mimpi sedih, ngiga. Udah ini kok ngomong cinta suka penyium. Enggak udah ya Rob, enggak ada cinta, dendam jangan terus. Wah, mulai gila nih. Deh, cinta mahabbah gitu ya. Udah gitu jangan salah artikan makna cinta ya. Nanti biar ngerti tuh cinta sesama. Nah ya itu ajaran Rasulullah SAW. Itu kelas nomor 3. Ya sifat cinta nomor 3. Ente nggak membuat lingkungan jadi resah, jadi gelisah, jadi was-was, jadi naudzubillah, jangan deh. Kalau ente mau bikin susah orang lain, ane kasih jalan. Paling gampang. Pendidikan yang paling sangat mendidik ente, jadikan tuh kesusahan orang lain ada di diri ente. Ente susah nyari duit, ente susah untuk minum air karena sakit, ente susah jalan bergerak leluasa karena penyakit yang ente derita pada bagian kaki atau paha. Jadikan tuh penderitaan orang lain di diri ente. Bagaimana kalau aku ya Allah bisa ada mudi tuh penderitaan orang lain jadikan di badan ente sendiri. Bagaimana kalau aku yang mengalaminya Allah bisa ada mudi. Lalu bagaimana sekarang ente yang sehat ya berupaya kepada orang lain untuk orang itu sakit. Pikirin gimana tuh dosanya. Dengan ente tidak berbuat demikian, itulah sudah Allah Ta'ala berikan naluri insaninya ya, naluri kemanusiaan di hati ente. Dasarnya agama. Makanya musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh agama hidup di perlingkungan di mana manusia itu ada. Paham ente? Setiap ada manusia, di situ Allah telah tanamkan musuh-musuh kemanusiaan dengan caranya. Di mana cara di antara cara yang mereka lakukan sebagai musuh-musuh kemanusiaan, jangan sampai orang ini mengenal ajaran agama. Boleh agama Islam, boleh agama non-Islam. Jangan sampai orang mengenal agama. Itulah musuh-musuh kemanusiaan di semua lini manusia. Di lini kehidupan manusia. Bisa dimodin deh. Hancurkan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Dengan lambang kemanusiaan itu sendiri. Bukti kuat, jangan sampai di lingkungan kita ada pelajaran-pelajaran agama atau hidup agama, di mana agama selalu mengarahkan kepada kecintaan melalui cara-cara kemanusiaan. Paham itu ilmu? Paham itu? Hancurnya manusia saling membunuh, saling membakar karena lambang kemanusiaan yang dibawa, bukan cara-cara manusiawi yang dilaksanakan. Paham? Lambang kemanusiaan dijadikan slogan, tapi cara-cara kemanusiaan tidak diterapkan. Tuh hancurnya manusia saling membunuh, konflik kiri, konflik kanan, konflik ini. Allah, aku tahu solusinya. Makanya manusia paling benci kepada anak. Di mana manusia yang paling benci anak, manusia yang tak menghendaki lingkungan itu ada agama. Selesai. Paham itu ilmu. Mahabbah tuh ya. Cinta dodol. Contoh anak punya perbuatan, contoh anak punya acara, kecintaan yang Allah telah tanamkan di hati anak. Sehingga kemana anak berbuat, di situ anak sentuh hal-hal yang manusiawi. Di mana perbuatan ini agama yang menuntun. Boleh muslim, boleh non-muslim, tetap kau kepandang sebagai makhluk Allah Ta'ala. Aku salurkan kebaikan dengan caraku. Terserah mereka punya anggapan bagaimana. Terserah ya Rabb.
Terus cara-cara kemanusiaan yang anak tempuh dalam setiap langkah dan pergaulan anak. Bisa demuti tinggal bagaimana mereka memandang, terserah. Bisa demuti. Semasa langkahnya, langkah yang kita tempuh adalah kemanusiaan, berarti kita manusia, mereka manusia, tak ada sepercik di hati untuk melukai atau membuat mereka bahaya karena kita. Jangan pernah ada di hati kita hal seperti itu. Perbuatan anak adalah mahabbah nafilah. Lalu agama mendorong dari ilmu yang kita ketahui untuk membentuk mahabbah tadi kepada tingkat yang jauh lebih baik. Bisa dimengerti ente? Dasarnya apa? Tuh, al-muslim akhul muslim. Muslim sesama muslim bersaudara. Tadi kita bergaul sesama manusia yang kita adalah manusia. Kita jalani pergaulan tadi dengan sisi kemanusiaan. Begitu sesama manusia enggak saling menyakiti. Lalu dibentuk oleh ajaran Rasulullah SAW kaum muslim. Sangka baik kepada mereka yang mereka tidak muslim. Nabi menggarisbawahi al-muslim akhul muslim. Orang muslim sesama orang muslim bersaudara. Bagaimana sifat orang yang bersaudara? Tuh, persaudaraan bisa dengan darah, persaudaraan bisa juga dengan agama. Bisa ada moti naik lagi tuh tuntunan derajat dari Allah Ta'ala. Bisa ada moti, alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah, rahmatullahi. Dan yang kedua, wa makruha, ada mahabbah atau cinta tapi makruh. Arti makruh dikerjakan. Oh ya, makruh artinya apa sih? Makruh artinya apa? Dikerjakan dapat piala, ditinggalin bayar PBB. Iya. Itu makruh dalam fikih. Ditinggalin dapat pahala, dikerjain enggak jatuh dosa, makruh. Bisa dimengerti. Tapi makruh di sini bukan itu. Wa makruha, ya. Mahabbah, tadi mahabbah nafilah, ini mahabbah yang namanya makruha. Apa mahabbah makruha? Ini makruha maknanya beda nih, bukan dibenci di sini, bukan. Arti bahasa, ya, menurut kosakata tuh mahabbah, makruha dibenci. Di sini maksudnya mahabbah makruha artinya sifat kecintaan yang sebagaimana orang membenci sesuatu, tentu dia menghindar, enggak mendekat selalu. Paham ini ilmu ente? Ya, artinya enggak diartikan kemudian ente bodoh makruh, mahabbah makruh wahya hubud dunia, cinta dunia, akhirnya ente jadi orang miskin. Sudik gue hidup miskin. Pantang sama aku hidup miskin ya Allah. Bisa demuti. Bukan itu artinya. Mahabbah yang kedua disebut mahabbah makruha. Apa yang dikatakan makruha dalam arti bahasa? Makruha dibenci. Apa yang dimaksud dalam mahabbah makruha? Wahya, yaitu hubud dunia, cinta kepada dunia. Cinta nama, cinta pengaruh, cinta wibawa, cinta pujian, cinta harta, cinta yang namanya dunia selain Allah Ta'ala namanya dunia, selesai. Itu buat kelas awam, buat ente silahkan. Ente, ya, paham ente? Kalau buat ente demen dunia wajar, cari nama, cari harta, cari pujian, cari, wajar buat anda. Tapi pengertian wajar bukan ente kemudian tidak boleh mengurangi sifat tadi, nggak boleh. Agama selalu mengarah kepada kesempurnaan dan perbaikan. Ya sekarang level awam biarin dulu. Masih pengen nyari nama, pengen cari muka, pengen cari harta, tanpa lapisan-lapisan sentuhan ilahi atau agama yang bisa memanfaatkan ya harta yang dimiliki, tenaga yang diperoleh untuk hal yang baik. Wajar ente masih muda-muda dalam kelas awam. Tapi nanti ketika ente membaik dalam ilmu dan pengamalan, lain lagi tingkatannya. Bisa demuti. Bukti kuat apa? Setiap orang soleh, setiap wali Allah menghindar dari dunia. Paham ente? Setiap orang soleh, setiap wali Allah menghindar dari dunia. Jauh dari mencari harta, jauh dari mencari nama, jauh dari mencari pujian manusia, jauh dari mencari ketokohan dalam sebuah wilayah. Paham? Tidak ada wali Allah orang soleh arahnya ke sana. Bisa ada mengerti? Deh. Ente orang awam. Bukan sementara dibolehkan, artinya ya namanya sesuatu yang dibenci tentu ada upaya, tidak selalu kita mendekatkan diri kepada dimaksud yang dikatakan dibenci. Nah, mahabbah makruha wa hiya hubbud dunia, cinta dunia. Selain Allah Ta'ala namanya dunia. Itu artinya diajar jangan selalu punya otak dunia. Kau akan mati. Bisa dimengerti?
Tuh orang kaya betul, 42 tahun mampus. Ya, lulusan insinyur dari Jerman. Ya, instruktur pesawat terbang. Allahu Akbar. Luar biasa. Setiap pilot dia ngajarin. Nyungsep di sawah. Dia sendiri nyungsep di sawah. Bayangin tuh. Satu di antara murid anak instruktur pesawat terbang lulusan Jerman ente. Satu di antara murid anak. Iya. Didikan Jerman, lulusan Jerman ente. Bisa ada motif? Dari kecil belajar bahasa Arab sama anak. Udah mulai agak dewasa belajar bahasa Inggris kepada anak. Sampai Allah punya kehendak, dang, pinter. Lulus, dapat beasiswa, berangkat ke Jerman. Sekian tahun. Kawin, nggak bilang. Kaya, dikirim salam, nggak datang. Guru mengingat masa-masa kecilnya dalam didikan anak. Minimal 8-10 tahun. Orang pintar ente. Bisa dimengerti. Apa yang didapat saat sekarang ini? Hanya istri dan anak. Agama sudah tak ada lagi di pikiran dan otaknya. Bukan hatinya nggak mau agama. Dunia membuat dia jauh dari ajaran agama. Numpang tanya, apa akhirnya? Kematian yang diterima. Numpang tanya, mana cinta kau kepada ilmu? Mana cinta kau kepada anak? Mana cinta kau kepada istri? Semua arahnya neraka. Itulah ketika ilmu tanpa agama. Itulah ketika seseorang lupa dirinya akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala. Sehingga dari na'udzubillahnya lupa segala kematian yang diterima. Numpang tanya, mahabbah apa yang membawa anda gembira? Itu akhirnya kematian dan siksa. Jawab ente jangan begitu. Ya, laksanakan sekuat kemampuan ente. Mau pintar-pintar, mau kaya-kaya. Ingat, ada agamamu. Laksanakan kewajiban. Dunia kau laksanakan untuk menunjang ibadah ente kepada Allah Ta'ala. Itu orang pintar. Dunia dimanfaatkan untuk menunjang. Bukan ente ditunggangin sama dunia. Akhirnya apa yang ente cita-citakan, apa yang ente dambakan anak istri untuk begitu, luluanan yang mati. Anak lu dua anak yang mati, bini lu dua anak yang mati. Mau kata apa ente? Jangan begitu. Bisa ada motif ya? Walafilah. Tadi ada. Pertama mahabbah mubahah, terus mahabbah makruhah, yakni cinta dunia. Kalau ente kurang ente hancur. Dan yang ketiga mahabbah nafilah. Ya. Apa artinya maksud? Ini begini, nafilah ame sunat hampir sama. Iya. Kata nafilah ame sunat hampir sama. Ini mahabbah nafilah. Apa yang dikatakan mahabbah nafilah? Yaitu mahabbatul ahli wal walad. Sifat kasih sayang, sifat kecintaan seseorang kepada istri dan anaknya. Itu namanya mahabbah nafilah. Di mana kata nafilah identik dengan sunnah. Dikerjakan ada pahalanya, ditinggalkan membuahkan dosa. Itu makna lughah begitu dalam ilmu fikih. Jadi kok mahabbah nafilah dalam di sini? Ya, arti cinta kepada anak, kepada istri, perhatikan hidupnya, apa yang jadi kebutuhannya, diupayakan sebisa kamu dengan tenaga yang ada, kan begitu. Lalu pengertian mahabbah yang nafilah di sini, sentuhan agamanya yang dimaksud. Bisa ada murinde. Kalau orang cinta kepada anak istri sementara agamanya diabaikan, lo sih sama bini lo sama anak lo sama ahli neraka. Tapi itulah kebanggaan mereka. Punya duit dikit, asalnya makan susah, punya duit dikit, manggil orkes. Apa ini? Ngutang-ngutang ke sono kemari. Baru dapat objekan 20 juta, manggil orkes. Lo orang miskin, orang susah sebetulnya. Tapi mau bergaya nyohor. Tuh sifat orang Citayam. Biar miskin asal nyohor. Bisa ada motif? Mau madang susah, minjem. Megang nih duit 10 juta, 20 juta. Hajatan, manggil orkes. Tuh sifat orang Citayam. Sebentar miskin lagi. Nggak dipikirin, yang penting ada orkes. Gue mau panggil KDI, kesian orang miskin. Biar aku dikoyak. Itu sifat orang Citayam. Apakah seluruhnya? Tidak. Asalnya demikian. Tapi setelah anak masuk jalan 6 tahun, sangat berkurang. Paling ya, orang-orang yang baru ngerasain makan beras putih aja yang masih mau sok-sokan. Ya, asalnya beras bukan beras putih, abu-abu. Bisa ada motif? Ente? Jangan begitu. Siksa tetap mengejar anda. Penderitaan tetap kau rasakan. Jangan begitu. Yang bukan jamaahnya masih begitu. Biarin, kalau bukan jamaahnya biarin. Gak urusan apa-apa kok. Ente. Yang top kan ente. Yang susah juga dapur-dapur ente. Bisa ada mengerti?
Wah, KDI. Tuh utang lu di warung belum beres. Bisa demotin deh. Orang sekarang naudzubillah. Lu pegawai, lu insinyur, berapa gaji lu? Lu pegawai pemerintah, lu pegawai swasta. Bak ngari gaji lu sini. Hitung gaji lu. Gaji lu nggak nyukupin bakal bulanan, mau belagak-belagak dengan kemaksiatan hanya karena hajatan. Alah, orang hina orang miskin. Kerjain tuh orkes. Lu rasain miskin jalan terus. Nah, gua makan habis lu. Buang makan lu. Selesai. Kenapa? Itulah mahabbah. Tuh, tadi mahabbah mubahah masuk kepada mahabbah makruhah. Tuh. Semua tindakan yang mahabbah, penyelamatan ente. Ciri-ciri orang yang cinta kepada kita, kalau dia betul cinta, jujur dengan kecintaan melalui tuntunan ilmu agama, dia selamatkan tuh sejauh orang yang dikenalinya. Jangan sampai sesuatu yang merugikan dia hidup sampai mati didapatkan oleh orang-orang itu. Ana dengan tuntunan ilmu Allah Ta'ala, ilmu Rasulullah SAW dari orang tua dan orang-orang soleh yang Anda pedomani cara kerja mereka, dengan ilmu-ilmu sebagai penunjang dalam kehidupan Anda ambil dikit-dikit untuk Anda jalani. Selamatkan orang-orang yang kau kenal melalui tuntunan ilmu yang ada, sehingga hal-hal yang membawa petaka, derita, kerusakan, kerugian wajib Anda jaga. Jangan sampai mereka terkena. Bisa dimedin deh. Itulah mahabbah aku kepada saudaraku seagama. Tapi apa musuh-musuh menjawab? Terlalu mencampuri hak asasi kita. Itulah binatang-binatang di sebuah lingkungan. Paham ente? Kita bicara kecintaan, sementara musuh menjawab terlalu mencampuri hak asasi kita. Lihat tuh. Itulah perusak-perusak dan bedangkal kebejatan yang ada. Perusak-perusak kebejatan di lingkungan kita. Yang dia sebetulnya yang bawa rusak itu wilayah. Kalau satu RW, lo 3 orang yang begitu, satu kelurahan, 7 orang, 1 kecamatan hancur hanya karena mereka. Bisa dimutin teh. Baru ngerasain beras putih pada mau menanggap KDI. Utang lu beresin. Berapa gaji lu? Kepada istri dan anak name mahabbah nafilah. Walhasil alhamdulillah. Allahumma ana tinggalkan anak, ana tinggalkan istri, ana tinggalkan harta, ana tinggalkan segala. Allahumma, bukan berarti ana abaikan kecintaan ana kepada apa yang ana tinggalkan. Bukan ende, bisa dan murid. Tapi ketika dan ketika sifat mahabbah yang dalam tuntunan agama tidak lagi diambil perhatian, yang itu adalah tuntunan ana dalam kehidupan, prinsip ana dalam hidup membawakan ilmu agama, aku tinggalkan, selesai. Bisa dan murid ende. Alhamdulillah. Wa fardun, yang keempat, ada mahabbah yang namanya fardun, wajib, fardu, dikerjakan sebagai tanggung jawab, dan itu kemuliaan, ditinggalkan dosa dari hidup sampai ke binasa pulang ke rahmatullah. Masyaallah, alhamdulillah. Apa kecintaan yang wajib? Wahya, yaitu mahabbatullah wa rasulih, cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, di mana tiada seseorang dikatakan cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melainkan dari waktu ke waktu sedikit dengan ambil ilmu agama yang wajib-wajib, ilmu ibadah sholat dalam keseharian. Bisa dan tertibu dengan bahasa ulama-ulama gembel, yang tertibu dengan bahasa-bahasa dai-dai gembel hina dina di televisi. Siapapun yang bicara, kita hidup sebagai muslim atau muslimat, yang pokok di diri kita dalam hidup, jangan tinggalkan sholat. Itu bahasa iblis. Jangan tinggalkan sholat, itu bahasa iblis itu. Jadi biar nggak ngapa-ngapain asal sholat. Tuh iblis punya bahasa ente. Iblis, nah kita aja belajar ilmu sholat belum selesai begini hari. Betul nggak? Kita belajar ilmu sholat nggak kelar-kelar. Orang jawab, ya tentu aja bercanda mulu. Lu jangan begitu dong. Gue bercanda, gue kan ilmu kalau tahu. Lihat Habib jawabannya, masuk akal. Fardhu wa mahabbatullah wa rasulih, cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Rasulnya. Nggak ada cinta tanpa mengikuti apa yang dikehendaki. Bisa dimengerti ente? Perempuan demen sama laki-laki. Na'udzubillah. Demennya na'udzubillah. Laki demen perempuan. Udah cinta habis deh. Kok cinta habis? Ya cinta habis kok bahasa gaul habis ya. Cinta habis bilangnya apa? Cinta blepot. Cinta habis. Makanya paling gampang bohongin perempuan. Paling gampang bohongin perempuan. Perempuan paling gampang bohongin laki. Ini anda kasih tahu. Kalau depan perempuan, sanjung dia setinggi langit. Katakan kepadanya, tak ada lagi yang ku cinta demi Tuhan. Oh, Tuhan siapa? Selain kau. Bilang begitu.
Perlihatkan kecintaan ente sama perempuan setinggi langit. Bisa dimuti. Jatuh tuh perempuan. Padahal ente bohong. Kata hati berkata, aku dustai dia. Perempuan pun sama sama laki-laki. Tak ada abang, tak ada aku. Nah abang dengerin. Ngaji lo mah Habib. Jadi nggak ketipu. Tak ada abang, tak ada aku. Maksudnya abang ada, aku ada. Abang pulang, gue ngayap. Iya, bukti kuat. Tuh Allah. Allah. Penipu senang untuk ditipu. Segala bentuk penipuan tetap itulah bahasa anak. Asal hina kembali hina. Bisa ada motif asal hina kembali hina. Jadi ente mau tipu perempuan, puja-puji itu perempuan setinggi langit. Perempuan mau tipu laki, puji setinggi langit. Perlihatkan kecintaan ente hanya di depannya. Syaku ente. Tapi kalau ente sudah mulai dapat ilmu dari anak, dengerin kaset anak, ente bisa mengenali itu bahasa perempuan atau laki-laki ketika bicara. Kasihan. Ente ngomong sama siapa? Lu ngomong lu ngerayu gue, lu nggak tahu gue murid siapa? Ada yang jawab, murid babak betung. Kalau saja laki-laki tahu perempuan itu ngaji sama anak, nggak sembarang laki-laki bisa mendekat, bisa ada ngerti. Semua anak perempuan anak didik minimal di pengajian. Lalu dalam obrolan, awas tiba-tiba laki begini. Tuh laki-laki pun anak didik, awas tiba-tiba perempuan begini waspada. Bisa ada mudi. Tapi kalau anak susah diterka. Orang rajanya. Wah, ini kalau anak terusin, anak kena nih. Kalau anak terusin, anak kepukulin deh. Oh iya, anak kepukul. Sebab anak biang munafik anak. Oh iya, tapi kemunafikan yang anak lakukan, ada celah-celah kebaikan yang anak inginkan. Bisa ada murdin deh. Kata anak-anak, kalau guruan dia jawabannya bisa ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi karena undangan dan lupa ingatkan sekali lagi, insyaallah malam minggu keempat ya, kita kondangan sebentaran dengan Bang Amael ya, makan di situ, makan jangan di rumah. Makan dulu sama El deh. Kondangan jangan lebih dari 5.000 ya. Saat ane punya niat 50, kasih Mael 25, ane 25. Saat ane niat 10, sini gua goceng aja. Kan ya udah, kan biasanya ke orang kondangan, yang turut mengundang suka dibagi duit sama tamu. Makanya ane nggak pernah mau hadir di Citayam ketika ya tetangga kenalan, lurah atau bukan, RW atau bukan, ane nggak mau datang, ane takut. Ane sampai ada tamu berasa yang mengundang, terus turut mengundang ane dia hadiahin. Jadi itu orang kondangan mana menghindar dari fitnah, ane nggak mau datang. Bisa ada murti. Jadi nanti malam minggu keempat, Mael emang pintar, emang akal buaya ya. Malam minggu keempat lagi pintar digundang. Ya nggak apa-apa deh, ngerti ya. Karena apa? Malam minggu keempat anak ada acaranya buat rame-rame sih. Hari Minggu malam Senin, tapi buat jamaah kita, jamaah anak hanya malam Minggu disiapkan. Makan di sono ente. Sat, boleh gak Sat? Prasmanan nambah. Alah beras dari gue, lo nambah bebas. Kata Mael, itu kok ngomong begitu? Beras dari anak, ente mau nambah bebas. Ya, beras dari anak ente. Sayuran sih, minta sama siapa? Di mana ada Mael nyelamatin rugi nggak ada, semuanya boleh minta. Ada Mael jangan begitu, kalau gue malu martua aja. Gebukin martua lo El. Besan diurusin. Ya. Ane ingat waktu ane kawin, Allahu Akbar. Mobil Mercy Jepang pertama kali keluar. Arak-arakan motor kurang lebih 180 murid anak semua. Astagfirullahaladzim, rame amat. Itu foto-fotonya Allahu Akbar. Bisa ada foto ente? Tuh, kenapa? Sebab anak guru. Guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris. Lalu anak kuliah, ngajar ke sana kemari, ngajar privat ke sana kemari. Pergaulan anak udah Allahu Akbar.
Yang nggak diundang pada datang, pada ngomel. Gimana sih ente Wan? Hah? Waktu dikata Wan, aneh nengok. Ente Wan gimana? Ini bangsa siapa Wan? Ente Wan. Gua nama gua Awi. Dipanggil Wan. Iya maksudnya Wan Awi maksudnya. Ngomong aja Uwi kayak Wan tai lu. Dulu tai udah ada. Betul gak? Dari dulu tai udah ada. Bukan baru di album. Dari dulu tai udah ada. Dari itu tai udah ada muri. Udah mungkin tai. Allahu Akbar. Aneh kok lihat perkawinan anak. Allahu Akbar, cakep-cakep aman. Allah, kamar aneh demikian penuh dengan hiasan bunga anggrek. Sebab murid aneh dulu tukang kembang. Nggak ngasih kado, diabrukin aja pohon anggrek. Sebanyak sampai ubin dianggrekin. Allah tuh anggrek, udah kayak kebun. Allah, cakep betul. Iya. Bini kita cakep kayak India. Allahu Akbar. Saat itu kita tampan kayak micun. Dia cakep amat. Allah, antara jas dengan pakaian dalam bajunya, dengan dasinya, imbang betul. Iya, jas biru dongker. Iya, baju dalam biru langit, celana dalam abu-abu. Ya udah kotor gak ada nyuciin. Allahu Akbar. Kalau kita lihat, aduh cakep amat, indah betul. Tapi masa telah lalu. Ini deh, hal-hal yang membawa kenangan telah pudar. Ketika terjadi perselisihan paham antara suami istri, hal-hal yang membawa kenangan abadi, si istri dikorbankan, dirobek-robek foto pengantin. Pahamin deh. Awas anak perawan ya. Pahamin deh. Foto-foto kawinan Anda dirobek-robek bini Anda. Karena ketahuan. Bukan ketahuan selingkuh, gue tamparin loh. Karena ketahuan pada saat perkawinan ada dua perempuan cantik datang minta foto sama Ana. Dia tahu nih wanita cantik dua-duanya ini pernah sama Ana. Bisa dimutin deh. Ini dua wanita cantik ini pernah sama Ana. Dia tahu, bini Ana sekarang tahu. Ana nggak salahkan cemburu, tapi ini masa telah lalu. Ini sudah hari-hari perkawinan. Pahamin deh. Perangat-perangut. Ana juga emang ngambil kesempatan lagi ya. Lagi begini bini lewat ya. Amin deh. Jadi motonya ini bukan di taman atau pelaminan, moto di lain tempat. Jadi rumah aneh waktu itu kan 3. Aneh dipajang di sebelah sana, tengah bakal peresmanan, yang bagian kiri yang rumah sekarang Ustadz Bakar tinggalin, kamar pribadi ana. Tuh, karena nih perempuan demen mana tahu kamar ana, dia lari nggak nemuin ana di pelaminan, dinemuin ke kamar ana pribadi. Bisa ada moti? Ya kita lagi pakai pakaian rapi, wih, cakep nih. Ya, udah asalnya punya kita juga. Itu, udah. Awi numpang foto dong, kan kita kenangan. Lu capek melo. Sekali aja Awi, kan bakal kenangan nih. Ayo deh nggak apa-apa bismillah. Itu dulu mau pakai bismillah. Udah nggak apa-apa Joy. Udah. Lagi enak-enak bini, ya namanya bini belum dipajang nyariin lakinya kemana? Lewat dapur. Buseng tuh laki lagi ngekep. Ngambek sudah. Berapa bulan setelah perkawinan, salah paham, Anda pulang kuliah entah bagaimana, mungkin saat itu ada bibir nempel di baju kuliahan anak, bibir merah. Dulu anak perempuan terlalu sih, jadi demen-demen kita nggak nyium, dicium belakang kita. Tuh, bibir merah ada, Anda nggak tahu, ribut, tang. Kita pelajaran buat
buat calon-calon ibu rumah tangga, apapun yang terjadi antara suami istri, jangan suka membakar, jangan suka merobek-robek album perkawinanmu. Paham? Album perkawinan ana nggak ada yang tersisa. Paham ente? Semua telah dibakar oleh istri ana. Atas dasar tadi, aku dendam. Ya Rabb, wajib aku ulang kembali apa yang pernah kealami masa silam. Tanpa itu, tanpa mahabbah ya Rabb. Asik. Bisa dimutin deh. Tuh, laki kayak perempuan. Ketika sudah terjadinya perkawinan, tutup buku. Nggak ada lagi diary, tidak ada catatan harian, tidak ada, sudah. Jelaskan kepada suami, jelaskan kepada istri. Apa yang terjadi setelah kita kawin, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Selesaikan. Lalu jangan mencoba mengulang kembali. Karena selisih paham terjadi suami istri siapapun dia, inti coba-coba menghubungkan pacar lama. Paham ente? Perceraian terjadi di situ. Paham ente? Kenapa yang mesti ribut salah sedikit, ente mengulang masa silam dengan ente hubungkan kembali laki atau perempuan ketika ente sebelum berumah tangga. Tuh, iblis setan adanya di situ. Awas perempuan-perempuan. Jangan begitu. Misalnya, apa yang jadi kenangan setelah berumah tangga seperti album-album perkawinan, jangan dirobek, jangan dibakar. Anda jelaskan, Anda sudah nggak punya lagi foto perkawinan. Bisa dimuti. Kalaupun ada 1, 2, iya, muka Anda doang ada. Bini Anda mukanya dicoret-coret pakai spidol. Saya bilang toke. Jangan begitu. Atas dasar tadi Anda dendam. Aku wajib mengulang kembali apa yang pernah kulihat dulu di pelaminan. Tuh, ganteng kita udah hilang, kapan lagi ngebohong? Iya, keren kita udah hilang, gagah kita udah hilang. Paham ente? Tapi masih gagahan gua black email lo. Susah sih cocodot. Ya, 2 in 1. Dauni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذلي حرام ولا تعذلوني فعاذلي حرام.
حبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام fuadi li nahwil madinati ham wa qalbi tawalla bi khairil anam. Allahu akbar. Fuadi li nahwil madinati ham. Hatiku sebegitu merasakan kerinduan yang membawa kegelisahan di kota Madinah. Bisa dimengerti? Fu'ali nahwil madinati ham. Hatiku gelisah karena kerinduanku ya kepada kota Madinah, des Masjid Nabawi, des makam Rasulullah sallallahu. Fu'adi li nahwil madinati ham. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa qalbi tawalla bi khairil anam. Sedang hatiku sebegitu melihat penuh kecintaan kepada sebaik-baik manusia, dialah Rasulullah sallallahu. Fu'adi li nahwil madinati ham wa qalbi tawalla bi khairil anam. Allahu akbar. Doakan anak mudah-mudahan bulan April anak telah ketemu lagi Rasulullah SAW untuk kedua kali. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Rabbana taqabbalid du'a war raja wa tahayyib raja'ana. Allahumma, kerap kali Allah telah kehendaki aneh ingat ente-ente semua yang berbuat baik dari jauh, yang begitu ya berkecimpung di majelis ilmu. Allahumma, kalau lagi ingat sama Allah Ta'ala, Allah telah kasih ingat aneh kepada ente semua, laki dan perempuan. Ya Rabb, Allahumma rizukna wa ayyahum. Ya Rabb, beri kami rezeki dan mereka orang-orang yang terbiasa sama aku. Oh iya, rezeki sebanyak-banyaknya di mana tersebab rezeki kamu. Kau sampaikan kami dan mereka ke Al-Haramain Syarifain, yakni bisa melaksanakan ibadah haji. Marrat karat alidat, tidak hanya sekali ya Rabb. Marrat karat alidat, berulang-ulang dan berulang kali. Biar tahu ente tuh. Bisa ada murid ente? Tuh doa aneh buat ente. Tapi ente seceng terus. Ya Rob, yang naruh seceng jangan kasih pergi haji ya. Kasih kesempatan mereka nganterin orang haji baik. Jangan kasih rezeki pergi haji. Seceng mau pergi haji ngikut guru. Sudi ya Rob, jangan kasih malaikat hapus tuh doa. Seceng mau pergi haji hapus tuh doa. Tapi kasih dia kehormatan kemuliaan nganterin orang haji ke Pondok Gede, hapus tuh doa. Kata Jai, gua nyesel deh guru mah Habib. Banyak Habib
ujung-ujungnya suka bikin hati gue nyesel. Kata Jai, sial. Tapi kalau Mbak Alwi, gue gak nyesel dah. Gue udah tahu dah dari ujung rambut ujung kaki. Dia lagi mukanya jelek, jangan lu deketin. Waktu dia lagi mesem, lu samperin. Gue udah bagi duit nih. Emang setan. Ada orang dari sangka baik sama anak, terlalu sangka baik. Anu mau pergi haji, ya, pada ngirimin foto suami istri. Ujung-ujung ada nggak jadi pergi haji. Ane tempelnya di bos RW. Calon TKI yang gagal. Pas pergi haji beneran, nggak ada ngirimin foto lagi. Ane teriakin, lu rasain. Dulu orang jujur, ya gagal, lu nggak percaya. Ketika orang betul mau lagi melaksanakan kejujuran, ente sudah nggak lagi percaya. Allah Ta'ala punya kehendak. Aku berangkat tanpa tanpa mengikut sertakan foto-foto mereka maupun nama mereka. Tidak. Lihat ilmu ente. Pertama, ente waktu anu mau pergi haji, demikian sangka baik ente tinggi kepada anak. Allah Ta'ala nggak berkehendak upaya tadi, akhirnya tidak jadi. Tapi ketika kedua kali jelas sesuatunya. Yang pertama pun sama, yang kedua pun sama. Tapi kenapa ente pudar dalam keyakinan? Itulah niat yang tidak dalam ketulusan. Paham ente? Hati-hati ente. Sekali Tuhan berikan nikmat kau percaya. Dua kali kau berikan sesuatu yang nyata, kau yakin apa yang dibawa dalam kebenaran ilmunya. Ketiga kali ada hal-hal yang nampaknya bertolak belakang dari keyakinan yang kau lihat pertama. Ketiga kali pudarlah anda. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara dalam langkahnya. Hancurlah kalian. Bisa dimengerti itu ilmu. Siap. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير ربنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم الله
رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kepada anak Citayam jangan lupa besok malam Sabtu kita ketemu di rumah Akbari calon pengantin. Insyaallah malam itu beda dari hari-hari biasa penampilan Akbari. Mulia, anda mau dandanin secantik-cantik seperti juga Raja Arab yang kejebur ladang minyak. Anda mau dandanin Akbari secantik-cantik dandanan seorang pengantin. Tapi bininya kagak ya. Jadi malam Sabtu kita ketemu di mana? Di mana? Di Akbari sini untuk anak Citayam. Malam Minggu kita ketemu di Matraman, malam Senin di Pekojan, malam Selasa Kampung Bali, malam Rebo di Habib Husin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.